Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan pertama tadi kita melihat penyelenggaraan Allah yang luar biasa untuk bangsa Israel sehingga dia begitu mempengaruhi raja yang kemudian membantu bangsa Israel untuk kembali ke tempatnya. Penyelenggaraan Allah juga berlaku untuk kita semua. Sehingga kita juga dalam hidup kita harus juga berharap kepada Tuhan. Karena Dia tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dalam Injil tadi orang-orang Yahudi yang memang keras hati dan katakanlah kesombongannya tidak mau mengikuti Yesus, tidak mau mengikuti pelajaran Yesus. Dan mereka mencoba untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang sebenarnya ditujukan untuk menjeratnya. Tetapi Yesus memang yang tidak mungkin dijerat oleh kefasikan mereka karena Dia tahu segala-galanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa pelajaran dari semuanya ini? Saya kira kalau Tuhan Yesus bisa mengenal semuanya, juga Tuhan Yesus tidak membiarkan orang-orang yang mengikuti Dia dibiarkan begitu saja. Tetapi setiap orang yang mengikuti Dia akan selalu dibimbingnya dan dilindunginya. Juga kalau mereka menghadapi tantangan-tantangan dan sebagainya. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, memang di dalam dunia ini seperti dikatakan Tuhan sendiri, kita akan mengalami tantangan-tantangan, bahkan penderitaan-penderitaan. Tetapi itu bukan menjadi masalah. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi itu bisa berubah menjadi kebaikan bagi kita. Dalam riwayat para kudus kita tahu bagaimana bahkan banyak orang yang dibunuh ya karena imannya dan mereka bertekun. Bahkan kalau kita pikir hal-hal yang rasanya mustahil itu terjadi. Bahkan misalnya martir dari Korea itu. Di tempat dia digantung dan sebagainya, dia masih bisa mewartakan Injil. Coba bayangkan. Padahal dia tahu dia akan dibunuh, tapi dia tidak takut. Karena apa? Karena dia tahu Tuhan beserta dia. Dan itu juga kebenaran mengapa? Kalau dia kemudian mati, dia akan bersatu dengan Tuhan. Lah inilah yang menjadi kekuatan kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Tetapi kita hanya hidup sementara. Di dunia ini kita itu seolah-olah seperti peziarah-peziarah. Jadi kita berziarah di dunia ini. Dan suatu saat kita akan sampai tujuannya. Yaitu kehidupan yang kekal tadi. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kalau kita mau betul-betul hidup bahagia di dunia ini, carilah kerajaan Allah lebih dahulu dan kebenarannya. Itu di mana? Yaitu kita pertama-tama kerajaan Allah itu, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Dia dan percaya itu berarti menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya. Dan mempunyai relasi pribadi yang mesra dengan Tuhan Yesus. Dan karena Tuhan itu maha kuasa, dia itu walaupun sekian banyak orang, dia bisa berhubungan dengan masing-masing. Seolah-olah ya saudara, kalau kita Tuhan itu berada untuk kita masing, seolah-olah dia hanya ada untuk kita. Mengapa demikian? Karena dia maha kuasa, dia tahu segalanya. Jadi kalau misalnya ini
Anda yang di sini berdoa kepada Tuhan. Lalu kata, loh nanti yang diperhatikan siapa? Sekian banyaknya. Kalau misalnya Anda bersama-sama itu bicara sama saya jadi bingung. Ya, tapi Tuhan tidak. Tuhan walaupun sekian banyak, bahkan jutaan itu orang yang itu, Tuhan tahu karena Dia Maha Kuasa. Dia yang mengatur segala-galanya. Oleh karena itu tiap-tiap pribadi perlu mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan. Itu kunci dari segalanya. Mempunyai relasi pribadi tentu saja kita juga harus mengikuti perintah-perintahnya. Tapi perintah-perintah itu bukan untuk membatasi kita, tetapi justru untuk membahagiakan. Kalau kita mengikuti perintah-perintahnya justru kita akan bahagia. Sudah di dunia ini kita juga sudah akan berbahagia. Jadi itu perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu apa saudara? Memang kalau kita membaca Injil, bacalah Injil. Karena itu membaca Injil ini merupakan satu rahmat. Dan memang kalau kita kemudian menerima Roh Kudus, Injil menjadi hidup. Saya masih ingat akan seorang ibu, dia orang Katolik, dia seorang guru. Kemudian dia itu lihat orang Protestan itu kok bawa tiap kali bawa Injil. Kalau orang Katolik ke gereja bawaannya apa, Mada Bakti atau apa itu. Terus dia beli kitab suci. Tapi waktu itu hatinya belum tersentuh Tuhan. Dia mulai baca, tapi kok enggak ngerti apa-apa ya. Maka kitab sucinya itu ditaruh di lemarinya gitu. Suatu hari dia ikut ini waktu itu semacam retret awal. Lalu dia mendapat pencurahan roh. Setelah dia mengalami pencurahan roh, bagi dia Yesus begitu hidup. Jadi yang dulunya memang dia percaya pada Yesus tapi kurang ada relasi dengan Yesus begitu hidup. Dan ketika Yesus begitu hidup, ketika dia membaca kitab, dia pulang. Waktu itu terjadi sore hari, terus dia pulang. Begitu pulang selesai, dia ambil kitab sucinya. Dan apa yang terjadi? Dia yang tidak pernah baca kitab suci, dia baca kitab begitu menarik sampai dia akhirnya sadar, ini sudah tengah malam sekarang. Lalu dia berhenti karena besok dia harus mengajar. Nah inilah, dan kemudian sesudah itu hidupnya berubah. Kitab suci menjadi makanannya sehari-hari. Nah itu saya kira penting untuk kita semua, untuk Anda semua. Sabda Tuhan khususnya perjanjian baru itu harus menjadi makanan rohanimu. Kalau kamu nggak punya makan rohani itu, nanti kamu akan kelaparan. Ya. Dari kitab suci ini saya kira menjadi pedoman diberikan Tuhan kepada kita. Nah itu yang harus kita pegang. Itu yang pertama. Kemudian perintah Tuhan. Perintah Tuhan ini sebetulnya ya memang kita baca dalam Injil banyak sekali hal itu. Tetapi ini bisa diringkas saudara. Diringkas dalam satu perintah, yaitu kasih, cinta kasih. Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Nah memang dalam perjanjian baru Tuhan Yesus melengkapi itu. Bukan hanya mengasihi sesama seperti diri sendiri, tapi mengasihi sesama seperti Yesus mengasihi kita. Jadi pedoman kita untuk mengasihi sesama yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana dia? Dia dihujat, difitnah macam-macam. Tapi hatinya tidak dipenuhi kebencian. Biasanya kalau orang difitnah atau dicacimaki itu hatinya gitu. Sakit hati, dendam, mau membalas dan sebagainya. Tetapi saudara, ini sakit hati, kebencian itu, kalau boleh saya kata, itu dosa yang paling bodoh.
Kalau Anda menyimpan dendam, apa sih untungnya? Apa untungnya? Menyimpan sakit hati, apa untungnya? Anda akan tersiksa terus karena sakit hati itu. Nah, karena itu, ini yang dikatakan itu saya kira penting sekali yang dikatakan itu. Bahwa kalau kita mengasihi, maka dalam kasih tadi itu akan terkandung segala-galanya. Maka juga dalam ini dikatakan misalnya dalam suratnya kepada umat di Korintus ya, Santo Paulus mengatakan bahwa kasih itu yang merupakan rangkuman segalanya. Sebaliknya, tanpa cinta kasih, nilai kita di hadapan Tuhan tidak ada artinya. Walaupun katakan Anda melakukan hal yang besar sehingga dipuji orang, waduh hebat, ibu ini hebat, bapak itu luar biasa dan sebagainya. Nanti kalau kamu tampil di hadapan Tuhan, Tuhan saya sudah berbuat banyak itu, mana upah saya? Oh, Tuhan, loh kamu sudah punya upah di dunia. Apa? Nah itu wah, itu upahmu. Di sini tidak ada upah lagi. Sebaliknya, seorang seperti Santa Teresa dari Lisieux yang selama hidupnya tidak pernah melakukan pekerjaan besar menurut ukuran manusia ya, karena dia hidup dalam suatu biara tentu pekerjaan sehari-hari, tetapi karena segala sesuatu dilakukan dengan cinta kasih, dia akhirnya setelah meninggal terkenal sebagai orang yang terbesar. Sehingga Paus mengatakan ini orang Katolik, orang kudus terbesar dalam milenium ketiga. Itu. Mengapa? Karena dia memiliki cinta kasih tadi. Apapun yang dilakukannya dilakukan dengan cinta kasih. Jadi kalau Anda menolong orang lain demi betul-betul demi cinta kepada Tuhan dan kepada, maka itu tidak usah seperti kata Yesus, tidak usah tangan kananmu tahu apa yang dalam tangan kiri dan tidak usah tangan kiri tahu apa yang dalam tangan kanan. Jadi apapun segala yang baik yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan tidak usah lalu kadang-kadang orang melakukan semua seperti dalam kitab suci kan Yesus mengecam orang Farisi, ya orang-orang Yahudi kalau melakukan sesuatu supaya diketahui orang. Kalau begitu kamu sudah mendapat upahmu. Tapi apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Jadi misalnya hal-hal kecil sehari-hari, lakukan itu untuk Tuhan. Tuhan saya persembahkan ini untuk kemuliaan-Mu dan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk pertobatan orang-orang berdosa. Kalau demikian, saya kira apa yang kamu lakukan itu akan punya nilai yang besar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, saya bacakan apa yang dikatakan Santo Paulus ya. Jadi Santo Paulus itu saya kira cobalah Anda nanti pulang, Anda renungkan 1 Kor 13. 1 Korintus, surat Korintus 13. Dari itu saya bacakan sebagian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan hidupku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong.
banyak orang yang sombong, merasa dirinya hebat dan sebagainya. Ini yang berbahaya. Merasa dihebat, tapi mungkin tidak sadari ada yang jauh lebih hebat lagi. Siapa? Iblis. Iblis itu yaitu dulunya malaikat yang hebat sekali, tapi kemudian menjadi sombong, tidak mau taat kepada Tuhan, akhirnya jadi iblis. Jadi kalau Anda merasa saya ini jenius, super jenius, tidak ada artinya. Sebab kalau demikian nanti toh akhirnya jadi super jenius tapi tidak mengenal kasih Tuhan, nanti menjadi budak setan akhirnya. Yaitu ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Menyimpan kesalahan orang lain dalam hati, ini satu yang katakanlah dosa yang bodoh sekali. Sebab kalau Anda menyimpan kesalahan orang, apa sih enaknya? Apa sih untungnya? Misalnya orang yang Anda sakiti itu, orang yang menyakiti Anda itu, ya entah tidak tahu bagaimana. Misalnya dia telah bertobat, dia mengaku dosa, sudah diampuni, damai. Lalu Anda yang menyimpan sakit hati itu, kalau melihat orang dan sebagainya, ya itu bodoh sekali. Nanti apalagi sakit hati itu besar sekali, bahkan mendengar nama orang itu aja langsung sudah itu. Nah kalau demikian itu, nah karena itu, jadi tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kalau melihat musuh, wah syukur kamu depan gitu. Syukur kalau itu, karena begitu. Tapi orang yang mempunyai kasih tidak akan berbuat demikian. Jadi kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi inilah kasih. Dan kasih itu saudara sebetulnya sudah dicurahkan ke dalam hati Anda pada waktu Anda dibaptis. Tapi itu baru itu. Tapi kemudian ini harus tumbuh dan berkembang. Berkembang terus. Kasih itu. Tapi kalau itu berkembang, sudah di dunia ini hidupmu akan bahagia. Walaupun ada tantangan ada apa, tapi itu tidak akan mempengaruhi Anda. Itu bahkan tantangan macam-macam, permusuhan dan sebagainya, itu kalau Anda persembahkan kepada Tuhan, ada untungnya. 2. Apa? Pertama-tama untuk Anda sendiri, kalau apa tadi disakiti orang Anda persembahkan, sakit hati langsung hilang, menjadi sukacita. Itu. Jadi Anda untung itu. Jadi kalau Anda dimaki orang, disakiti orang, difitnah, persembahkan kepada Tuhan. Langsung itu disakit hatinya hilang. Itu keuntungan pertama. Dan kedua, kalau Anda persembahkan Tuhan, melalui itu akan ada Anda bisa menolong banyak orang, menyelamatkan jiwa-jiwa. Alangkah indahnya kalau nanti Anda sudah di surga, ketemu orang-orang, aduh terima kasih Bu karena pengorbananmu sekarang saya ada di sini. Bapak terima kasih karena pengorbananmu aku sekarang ada di sini. Nah inilah saudara-saudari yang terkasih tentang kasih Kristiani itu. Yang betul-betul itu menjadi nomor 1. Seandainya di dunia ini banyak orang yang mengasihi, suasana dunia akan menjadi lain. Tetapi ya sekarang ini kita lihat banyak hal orang di dunia itu
tidak mempunyai kasih, tapi mengejar kemuliaan, mengejar nama, ingin dihormati, ingin dihargai, ingin macam-macam itu. Dan mengumpulkan banyak kekayaan dan sebagainya. Tetapi kalau orang mencari kekayaan demi kekayaan, ini satu kebodohan besar. Saya kenal seorang kaya raya, tapi hidupnya penuh kegelisahan. Takut nanti bagaimana ini, bagaimana itu. Dan padahal dia tuh kaya raya. Tidak ada artinya. Nah, apa? Karena kebahagiaan manusia tidak terdapat dalam banyaknya harta, tidak terdapat dalam berapa gelar yang dimiliki, hebat, mempunyai profesor, doktor dan sebagainya. Tidak juga karena menjadi termasyhur karena ini dan sebagainya. Tetapi kebahagiaan manusia itu hanya terdapat dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Ini saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Inilah saya kira yang harus menjadi pedoman untuk hidup kita. Sudah di dalam dunia ini, katakanlah kamu harus mempunyai pedoman, yaitu tadi cinta kasih. Itu hukum yang pertama dan terutama, dan yang kedua tadi cinta kepada Tuhan, yang kedua kepada sesama. Dan ini tadi sudah merangkum segalanya. Kalau Anda mempunyai kasih, maka tadi seperti kata Santo Paulus, itu semua akan terjadi. Nah, inilah saya kira yang penting untuk kita. Supaya dalam perjalanan kita, jangan kita susah payah macam-macam. Akhirnya setelah sampai di sana di hadapan Tuhan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal kamu. Ya, saya sudah berbuat banyak itu Tuhan. Saya banyak menolong orang, saya menolong ini. Tapi semuanya sudah dipanjang. Wah, ini penerima hebat. Ini orang yang itu macam-macam. Kamu sudah terima upahmu di dunia itu. Sebaliknya yang dikatakan Tuhan, kalau kamu memberi minum air putih saja kepada seorang, karena aku, maka upahmu tidak akan hilang. Jadi apapun yang kamu lakukan, memang kita perlu menolong sesama kita, membantu sesama tapi kalau membantu itu jangan untuk dipuji orang, dihargai. Lihat saya ini dermawan, saya itu dan sebagainya. Tidak ada arti. Tapi apa yang kamu bantu, lakukan itu demi Tuhan. Dan bahkan seperti kata Yesus, memberi air gelas, satu gelas air putih saja, itu tidak hilang upahnya. Kalau dilakukan demi Yesus. Maka apapun yang kamu lakukan, khususnya ada menolong sesama dan sebagainya, lakukan itu demi Yesus Kristus. Dalam hal ini saya teringat, ya saya beberapa kali sudah mengatakan itu, tapi saya ulangi lagi, seperti yang dilakukan Mother Teresa dari India. Beliau itu kalau dipikir menurut pandangan manusia ya bodoh sekali. Dia terdorong keluar dari biarannya karena memang merasa dia dipanggil tuh. Dan tidak punya keluar, tidak punya apa-apa. Tapi karena dia melakukan kehendak Tuhan, begitu dia keluar ada orang menawarkan rumah untuk dia. Nah di situ dia bisa membantu orang-orang miskin. Nah semboyannya yaitu apa? Pertama-tama bertemu dengan Tuhan dalam doa. Itu yang pertama, bertemu dengan Tuhan dalam doa. Kalau Anda tidak pernah berdoa, maka juga hidupmu tidak ada arti. Lalu yang kedua, bertemu dengan Tuhan dalam sakramen-sakramen, khususnya sakramen Ekaristi, sakramen tobat. Kalau Anda berdosa, sakramen tobat itu akan diampuni. Lalu baru yang ketiga, bertemu dengan Yesus di dalam
diri orang yang paling miskin di antara orang. Karena Mother Teresa melihat orang-orang itu Yesus dalam diri orang. Karena itu dia dengan penuh kasih melayani orang-orang itu. Memang panggilan di dalam gereja itu berbeda-beda, saudara. Kalau kita melihat misalnya di antara para religius, ada para religius yang dipanggil untuk karya-karya aktif. Asal itu dilakukan demi Tuhan, itu saya kira baik. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu demi Tuhan. Seperti Mother Teresa itu. Jadi demikian, bahkan kalau saya katakan juga seperti dikatakan Bunda Maria dari Fatima. Jadi pekerjaan-pekerjaan kecil yang kamu lakukan itu untuk Tuhan. Dan untuk keselamatan jiwa-jiwa, untuk pertobatan jiwa. Kalau demikian, hidupmu sudah di dunia ini akan menjadi indah. Walaupun ada tantangan dan sebagainya. Tapi itu tidak. Itu pun kalau kita persembahkan kepada Tuhan, itu akan menjadi indah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebetulnya inilah hidup kita yang nomor satu tadi, saya kira pertama-tama harus mempunyai relasi dengan Tuhan Yesus. Relasi yang betul-betul hidup itu nomor satu. Kalau tidak, itu tidak ada artinya hidup kita. Nah, ini dewasa ini, saudara, itu Tuhan memberikan rahmat istimewa untuk mengenal Tuhan itu lewat apa yang disebut pencurahan Roh Kudus. Maka itu di sini kami mengadakan retret yang namanya retret awal. Retret awal itu apa artinya? Dulu kami juga ada retret semacam itu, terus macam-macam lain. Tapi kemudian kami dari pengalaman melihat kalau orang misalnya retret doa belum mengalami kehadiran Tuhan, doanya menjadi sulit. Maka kemudian setelah beberapa tahun lamanya kami membuat retret tadi saya sebut retret awal. Jadi dulu di tempat kami di Ngadireso mulai dan sekarang juga di sini. Kalau orang mau ikut retret lain misalnya retret doa, kalau belum ikut retret awal nggak boleh karena akan sulit. Ikut dulu retret awal, baru kemudian yang lain-lain tadi akan menjadi lebih terbuka. Oleh karena itu bagi Anda yang belum pernah mengalami retret awal, Anda saya persilahkan ikut retret awal dan Anda akan mengalami bahwa Allah betul-betul hidup. Nah ini dari banyak kesaksian-kesaksian yang saya terima itu bahwa dengan pencurahan Roh Kudus maka Allah menjadi hidup. Nah inilah rahmat yang pertama yang istimewa. Dan sesudah itu tentu saja kita harus tumbuh tadi dalam mengikuti Yesus, dalam doa yang lebih mendalam dan mesra dan sebagainya. Itu. Inilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jalan Tuhan, jalan menuju kebahagiaan abadi yang sudah mulai di dunia ini dan akan disempurnakan dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan di surga. Amin.